Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari di mana saya melayani seorang kakek yang sudah usia 90 tahun dan ia belum dipanggil Tuhan. Mendengar cerita dari anak-anak, cucu bahwa dia sudah tersiksa dan beberapa kali jatuh. Firman Tuhan berkata bahwa di atas 70 itu akan mengalami kesukaran. Tetapi cerita yang berbeda dari seorang kakek 92 tahun ini. Ia adalah mantan dari tentara Pramesta. Dan saya diundang untuk melayani kakek ini. Setelah saya mendengar cerita dari kakek dan anak-anaknya, ternyata beliau pernah terikat dengan perjanjian setan. Jadi karena dia seorang TNI, dia pernah meminta perlindungan dari setan. Dan akhirnya inilah yang mengakibatkan dia sulit atau sukar meninggal. Dan hari ini saya dipanggil untuk melayani beliau. Dan saya sebelum berdoa, saya sempat berbincang dengan beliau, dengan kakek ini, dan dia menceritakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ayat firman Tuhan dimaksud adalah setan. Nah, banyak orang Kristen tahu tentang ayat ini, tetapi banyak orang Kristen tak acuh dengan hal ini. Dan mereka merasa itu adalah hal yang biasa-biasa. Contoh dari seorang kakek ini, maka saya memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa hidup ini nggak boleh main-main. Hidup ini nggak boleh coba-coba. Ya. Kalau saudara ikut Tuhan coba-coba, mendingan nggak usah ikut Tuhan. Ya. Dan pada waktu saya mendoakan kakek ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saya melihat roh itu melepaskan dia. Roh jahat itu melepaskan dia. Terjadi ada manifestasi, ada kekuatan yang mendorong saya untuk melepaskan kakek itu. Saya berdoa, melepaskan dan terima Yesus. Waktu untuk menuntun dia untuk terima Yesus, dia sempat dibuat untuk tidak berbicara jelas dan mendengar jelas. Tapi kakek ini sebetulnya dia masih bisa berbicara jelas dan mendengar jelas. Saya mendoakan dia terima Yesus. Dan sejak tadi setelah saya mendoakan, seketika itu juga dia mengalami kelepasan. Dan saya bertanya, jika Tuhan sudah berkenan memanggil kakek pulang, yakinkah hari ini bahwa kakek pasti masuk surga? Dan dia berkata, setelah saya doakan, dia berkata, saya sudah siap, pendeta. Saya sudah menunggu jemputan Tuhan. Wah, ini merinding bagi saya. Karena ini adalah suara dari imannya dia. Ya, dan dia sudah meyakini bahwa dia pasti selamat. Kita tahu bahwa keselamatan itu terjadi seketika. Dan hari ini saya bisa menyaksikan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan terjadi atas kakek ini. Dan kakek ini pulih. Dan kita menyerahkan semua ini ke dalam kedaulatan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya hanya sebagai alat, saya hanya sebagai hamba. Dia yang punya kuasa, dia yang punya kedaulatan, dia yang bekerja hari ini buat kakek sembuh, pulih.